Halo semua, kembali lagi di podcast Nana. Nah, kali ini saya Elsa Fanadina Sayada bersama Ibu Ismi. Beliau adalah salah satu guru BK di MTSN 1 Jepara. Nah, Bu Ismi ini lulusan BK di UMK tahun 2015. Wow, sudah lama sekali ya Ibu. Lama sekali. Nah, Bu Ismi ini pernah menangani kasus remaja yang berbagai hal seperti kenakalan pada remaja, permasalahan pada remaja, dan Bu Ismi juga pernah menangani kasus penyimpangan remaja terkait tentang LGBT nih teman-teman. Wow, keren sekali. Iya. Nah, di sini saya dan Bu Ismi akan berdiskusi tentang pentingnya kesehatan mental bagi anak dan remaja nih Bu. Terkadang kan remaja itu merasa takut, bingung, dan bahkan tertekan nih Bu. Nah, tapi terkadang juga remaja itu banyak bingung karena dia tuh takut kalau cerita ke siapa. Nah, maka dari itu kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kesehatan mental bagi anak dan remaja. Nah, Ibu, saya mau bertanya, apa sih arti dari kesehatan mental itu? Dan bagaimana cara menjaga kesehatan mental bagi anak dan remaja? Kesehatan mental kalau menurut saya itu di saat kita bisa menghadapi keadaan yang ada di depan kita, kenyataan yang sedang berjalan, dan semuanya balance antara perilaku, kognitif, ataupun psikomotor kita itu balance dan oke, berarti kesehatan mental kita good, bagus. Makanya kalau dari salah satu itu nggak ada yang tidak seimbang, nah itu merupakan gangguan. Nah, kalau yang pertanyaan selanjutnya tadi boleh diulangi? Kenapa sih kita sebagai anak dan remaja itu harus menjaga mental kita tetap aman? Kenapa? Nggak hanya remaja, tetapi di seluruh usia. Kenapa kita harus menjaga kesehatan mental kita? Yaitu tadi, supaya hidup kita tuh balance, supaya hidup kita tuh ya bahagia. Karena di saat kita sedikit terganggu dengan hal-hal yang katakanlah sepele menurut saya, tapi saya terganggu, itu nanti akan mengganggu yang lain gitu. Jadi kayak semuanya itu harus dijaga gitu ya. Dan biasanya apa saja faktor yang mempengaruhi mental kita? Terkait ke kesehatan mentalnya ya. Pastinya internal dan eksternal saja ya. Dua hal itu, yang mana kalau eksternal lebih pada lingkungan, teman, keluarga dan sebagainya. Internalnya ke diri kita sendiri. Dan kalau sepengalaman saya itu yang menyumbang 60-70% masalah itu muncul itu dari diri kita. Kenapa? Karena kadang lingkungan kita tuh oke-oke aja, tapi kita yang enggak, padahal apalagi perempuan kan mudian ya, yang ngaku aja ya kalau kita mudian gitu kan. Maksudnya gini, kita PMS nih, seharusnya sekedar sendal kita istilahnya diambil temen, misal dibuat istilahnya bercandaan gitu, ditaruh di mana kita nggak tahu dan sebagainya, tapi temen tuh kayak gini, iya tak kembaliin di sini kok kayak gitu, tapi kita tuh tetap nggak terima. Nah, kita mengatasnamakan aku lagi PMS malah diganggu kan kayak gitu, padahal kita bisa bijak kok, kayak ya udah sih gitu, besok lagi gantian kita yang ngerjain, balikan bisa. Kalau itu cuman guyonan satu sama lain gitu. Terus Bu, apakah ada dampak sosial apakah ada dampak media sosial terkait kesehatan mental itu? Kalau sekarang jelas ya, media sosial itu sangat mempengaruhi hidup kita. Kita tuh kadang, saya update sesuatu di media, saya nggak niat nih mau nyindir jenengan atau gimana, tapi karena jenengan itu mungkin ada nggak enaknya sama saya, entah nggak tahu kenapa,
itu jenengan bisa loh kayak ngambil kesimpulan sendiri, oh Bu Ismi ini ternyata ya nyindir aku, padahal no, itu mungkin buat saya buat introspeksi diri sendiri, atau mungkin targetku bukan jenengan. Nah, dari media sosial itu kan membuat jenengan itu langsung, kok aku diginiin sih Mbak Ismi kan kayak gitu ya, tapi nggak bisa gitu loh. Maka dari itu kita harus satu itu tadi, bijak mengelola kesehatan mental kita sendiri. Yang kedua, bijak sama media sosial kita. Pernah di satu waktu saya tuh capek sendiri lihat Instagram dan TikTok, kayak apa sih, kayak malah nambahin masalah gitu loh menurut saya gitu. Ya Ibu, apa saja tanda-tanda tanda-tanda remaja ketika terkena kesehatan mental, terganggu kesehatan mental? Tersinggungan otomatis, satu ya, tersinggungan otomatis. Dua, gampang sekali bersuara tinggi. Kalau anak-anak sekarang bilangnya tuh ngegas, ngomongnya ngegas. Nah, karena tadi tersinggung, dia jadi responnya seperti itu, langsung tinggi, nadanya tinggi, ngomong gak enak, kasar. Terus setelah itu yang sampai ke dalam-dalam nih, dia jadi mau sekolah, dengan ditandai dengan tidak mau mengerjakan PR, nggak ikut kerja kelompok, ekstrakurikulernya off dan lain sebagainya. Itu asalnya udah kelihatan, tetapi kadang lingkungan itu masih denial, kayak nolak gitu loh, enggak kok dia masih baik-baik aja, padahal enggak, dia enggak baik gitu. Nah, adakah peran keluarga, teman maupun sekolah terhadap kesehatan mental pada remaja ini? Peran untuk lebih kepada menyembuhkan Ya, atau oke, kalau itu jelas. Jadi baru saja ada kasus bullying secara fisik, baru saja, mungkin masalahnya ini belum clear. Itu peran orang tua itu sangat penting, karena di sini masalahnya seperti ini. Secara garis besarnya itu ada dua anak saling tonjok, ya kan? Terus setelah itu orang tua ternyata terlambat diberitahu karena salah paham di antara bapak ibu guru, wali kelas, pokoknya madrasah tuh salah paham. Dikiranya itu udah ada yang mau ngobrolin ke orang tuanya dan sebagainya, ternyata enggak, belum. Semuanya salah, menurut saya semuanya salah. Terus orang tua dengan haknya menjadi orang tua karena merasa memiliki anaknya, meskipun anaknya itu milik Gusti Allah ya kan, tapi merasa memiliki karena mengasuh, itu marah, nggak terima. Kenapa saya udah dikasih tahu? Padahal di situ ada anak yang mentalnya sudah terganggu. Dia sudah berjuang untuk berangkat ke sekolah setelah ditonjok, menanggung malu, wajahnya penuh dengan luka, tapi dia tetap berangkat. Tapi dia harus masih memikirkan orang tuanya yang marah kepada lawannya. Nah, kalau orang tua yang bijak, meskipun misal saya pun saya akan tetap marah, saya pun ya itu normalnya orang tua. Tapi 1-2 hari kita sudah harus mulai menipis kemarahan itu, harusnya seperti itu, tapi kenyataannya belum gitu tadi. Nah, orang tua itu kalau bijak dari awal meskipun marah di dalam hatinya, yaudah kita ketemu aja sama pihak orang tua yang lawanmu dan benar-benar, maksudnya ditanggapi dengan bijak, meskipun sini sama sini tuh marah, gondok, panas, tapi tetap kok ada orang tua kayak gitu. Nah, itu salah satu peran orang tua. Otomatis guru di sekolah itu memang tugasnya selain mengajar dan mendidik, dia juga mengayomi, merangkul anak-anak yang memang sudah ada indikasi terkena gangguan mental. Gangguan mental itu bukan gila, bukan ya. Jadi gangguan mental itu di saat kita hanya disenggol saja sudah marah, itu udah indikasi gitu. Jadi sekarang karena kita terlalu banyak main gadget dan lain sebagainya, emosi kita tuh nggak terlatih, tidak terlatih berhadapan dengan banyak orang. Nah, saat kita dengar ada suara der, kita langsung gitu. Padahal kalau kita ketemu orang banyak nih, suara der itu tuh kayak angin aja udah, beda kan. Nah itu, jadi
gangguan mental itu sekarang memang jadi isu di kalangan remaja, dan itu juga salah satu tugas kami guru BK untuk mendampingi dan istilahnya melindungi anak-anak supaya tidak terlalu masuk lagi. Maksudnya indikasi awalnya misal kita flu nih, cuman flu aja, jangan sampai batuk, panas, demam. Nah, kita kalau udah diindikasi kita langsung pegang gitu. Nah Ibu, kapan waktu yang tepat untuk kita pergi ke yang profesional? Ini kalau saya tangkap profesionalnya berarti kita alih tangan kasus ya. Berarti kita larinya ke referral, yaitu ke psikolog atau ke psikiater. Gini, saya pribadi, saya itu penganut kepercayaan, maksudnya dalam hal itu saya percaya dengan medis, ya kan? Dan saya percaya orang yang ke psikolog atau ke psikiater itu bukan karena dia gila, kembali lagi itu bukan, tapi kepada karena memang kita tuh nggak bisa nih kalau sekedar cerita sama teman, sama orang tua, sama guru mungkin itu belum nih, kayak rasa percaya kita kurang. Nah itu kita kesana, nggak apa-apa. Kemarin juga ada kelas 7 itu orang tuanya yang aware dengan masalah mental, sudah mungkin 2-3 kali tetapi ke psikolog ahli, tapi kayaknya memang dari anaknya memang udah pengen lepas, maksudnya pengen pindah ke sekolah yang baru. Ya kita nggak apa-apa, karena kita merasa berarti memang dia sudah perlu bantuan tenaga yang ahli. Kalau BK itu kan tugasnya kan memang ya di ranah sekolah, di ranah pendidikan. Kalau memang sudah masuk ke kejiwaan, kita nggak mau salah resep, jadi harus ke sana. Di saat memang dirasa itu harus sesegera mungkin. Tapi ada juga kita tuh menjaga juga tidak ngomong sama orang tua atau wali murid, aslinya dia anaknya tuh udah butuh nih psikolog, tapi orang tua tuh masih denial, anakku tuh nggak apa-apa. Nah itu aslinya orang tuanya juga harus masuk dulu. Maksudnya jenengan kita tuh harus menerima apapun yang kita dapat, kita acceptance semua yang kita dapatkan, kita accept semua. Tapi penerimaan itu perlu waktu dan pengalaman. Sampai sekarang jujur saya sudah beberapa kali gagal, misal dalam hal pekerjaan dan lain sebagainya. Harusnya saya sudah tahu perasaan itu. Ini terkait mental saya. Saya tahu, rasanya kayak gini kecewanya, tarafnya segini, bakalan kepalaku pusing, nggak doyan makan. Tapi di saat saya dapat nggak gagal lagi, nggak sesuai harapan, saya tetap nggak bisa kontrol emosi. Gitu. Jadi larinya kita mencari solusi dengan, kalau saya lebih ke hibernasi, menghabiskan waktu sendiri, nggak mau jujur nih, nggak mau ketemu sama orang lain, nggak mau. Jadi sama keluarga pun aku minta waktu buat sendiri, karena harapanku hari ini belum diparingi sama yang di atas. Berarti kan saya nggak mau orang lain tuh kayak kena tonjokku karena kecewa gitu loh. Jadinya kita cari solusi kalau mungkin kita sudah mau menerima gitu loh. Tapi nyatanya mungkin kita nggak bisa menerima saat itu. Mungkin sekarang udah oke nih, nggak apa-apa, it's okay, I'm okay. Tapi kemarin nggak. Saya kemarin juga jatuh, saya kemarin juga sedih, juga nangis, juga nggak mau ketemu sama orang. Tapi larinya saya memang hibernasi. Itu kan salah satu bentuk teknik yang bisa dilakukan, yang bisa diberikan sama anak-anak juga kayak gitu. Nanti biasanya gimana cara kita menangani mental kita dengan stres lah, dengan coping stres yang baik? Kalau di ranah remaja, saya selalu melarikan kepada hal-hal yang kamu suka itu apa. Misal gini, ada anak yang susah banget riset, padahal dia di kelas riset. Gimana? Karena, loh, kamu kan di kelas riset, tapi aku nggak bisa, aku nggak suka. Tapi kan kita harus ngomong, ya udah, kamu ikut ekstra enggak? Iya bu, dari Senin sama Rabu. Oke, berarti risetnya nanti Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Nggak apa-apa, udah.
Senin sama Rabu habiskan buat ekstra. Jadi kamu mau ekstra sampai maghrib pun nggak masalah, Yusmi izinin, tapi konsekuen. Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu kamu harus ikut reset. Meskipun nanti kamu udah ini penuh nih kepala, Sabtu Rabu, Senin aku ekstra, bisa seharian ekstra kan gitu. Jadi kita ada solusi buat itu, tetapi kembali lagi individu itu berbeda-beda dan unik. Kadang saya juga merasa saya tuh kayak gagal nggak bisa bantu anak-anak, kadang kayak gitu. Tapi kadang juga amazed sama anak-anak yang cuman saya motivasi atau saya kasih kayak penguatan, enggak kok kamu bisa, besok enggak kok, enggak apa-apa jadi hitam, enggak apa-apa enggak harus putih, misal seperti itu udah bisa jadi baik juga ada. Jadi kayak kita menghadapi individu itu memang unik. Begitu juga dengan stres itu kalau kita bisa menerima, tapi proses menerima itu butuh waktu ya, butuh waktu gitu. Saya selalu bilang sama anak-anak, kalau kalian stres, nikmatin stresnya hari ini, tapi besok kamu bangun sudah selesai. Nikmati saja, itu tidak bisa kamu lawan, kamu harus mengikuti alurnya. Nggak bisa kamu bilang, enggak kok bu, nilaiku 7, enggak 6. Tapi kecewa itu, nikmati aja, nikmati itu dengan menangis boleh, salto boleh, iya kan? Jadi itu pun tak terapin buat diriku sendiri. Jadi selama 10 tahun ini aku jadi guru BK pun setiap hari aku belajar bahwa itu tadi, ternyata perasaan kecewa, perasaan sedih, stres, jangan sampai depresi ya, itu memang harus kita nikmati, nggak bisa kita lawan dan lari. Dan itu insya Allah lewat. Karena coba misal jenengan pernah nggak kecewa, terus diingat-ingat lagi, ternyata lewat ya. Misal jenengan kemarin pengennya di UGM nih, ternyata dapetnya di UNES misal, atau jenengan maunya apa, ternyata dapetnya di BK misal. Ternyata aku bisa melewati itu, nggak pengen bunuh diri juga kan gitu ya gitu. Nah Ibu, apa dampaknya ketika seorang anak itu mentalnya udah terganggu waktu kecil, dampak ke depannya? Contoh langsungnya ya dia otomatis menjadi orang yang arogan mungkin, pembuli jelas, sakit yang benar-benar sakit jelas, larinya sakit ke fisiknya jadinya. Jadi ada anak yang mentalnya terganggu karena mungkin orang tuanya terlalu keras atau lingkungannya terlalu keras dan dia tidak mampu menerima, dia terus menolak perasaan itu, dia akan ini. Pernah nggak sih dengar kayak orang yang sakit tapi nggak ada sakitnya, kayak dia tuh sakit terus, tapi itu kalau dicek dia nggak kenapa-kenapa. Kan ada kasus model yang seperti itu, ya itu karena pikiran. Contoh penyakit asam lambung, GERD, asam lambung, GERD, MA dan teman-temannya itu tuh nggak akan kambuh kalau kita nggak stres. Nggak hanya kita makan sebelah level 10 terus asam lambungnya itu enggak. Karena apa? Saya mengalami itu sendiri. Jadi ini juga tambahan isu anak-anak tuh kena asam lambung. Anak usia 12 tahun kena asam lambung. Sedangkan saya kena asam lambung karena kayaknya mau skripsi dulu. Kebanyakan kopi, pikiran, kena semua. Dah sampai sekarang gitu. Tapi setelah itu ku alami sampai sekarang masih kena asam lambung juga. Itu kalau kena ini stresnya dari luar, orang lain menghantam saya, setelah itu udah saya nggak makan apa-apa nih, cuma makan alpukat aja, itu nggak bisa karena asam lambung saya udah naik dari instruksi otaknya. Nggak bisa, dia sedang nggak bisa makan, dia sedang stres, dia butuh rest, dia butuh istirahat baik otak maupun lambungnya. Itu sampai kayak gitu. Jadi kalau saya takutnya anak-anak sekarang itu membawa masalahnya dari dulu yang ada di alam bawah sadarnya. Jadi dia nggak sadar di kepalanya, nggak ingat, tapi alam bawah sadarnya mungkin itu nanti sih
Selanjutnya. Jadi teman-teman, menjaga kesehatan mental itu sangat penting untuk semua orang, semua kalangan. Karena ketika ketika kita menjaga kesehatan mental kita, maka insya Allah semoga semua jalan terlewati. Dan ada juga ada peran keluarga yang sangat penting untuk mental kita, menjaga mental kita. Dan kapan sih kita harus mencari bantuan untuk ke yang ranah profesi? Ketika kita emang sudah masuk ke kita udah buntu, semuanya kayak nggak bisa sangat tidak ada yang bisa membantu kita. Jadi untuk kamu yang melihat video ini, kamu adalah orang yang sangat berharga. Kamu tidak sendiri dan kamu itu sangat penting. Tidak apa-apa ketika kamu lelah, tidak apa-apa ketika kamu tidak sempurna. Dan tidak apa-apa ketika kamu mencari bantuan. Rawat dirimu karena dirimu pantas untuk bahagia. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa dan jaga mental kalian. Dadah. Maafkan semua yang